Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur kita boleh bertemu secara online, bahkan kita bisa bersekutu bersama-sama. Saya percaya kita ada di dalam kasih Tuhan yang besar. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita naikkan pujian terlebih dahulu. Hikmat. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib dalam kehidupan kami. Hatiku tenang, berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang, berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Tapi kami tahu kami harus berharap dan berserah kepadamu. Engkaulah kekuatan kami. Mata kami tertuju kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu,
ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kita berdoa, saudara kasih dalam Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari-hari yang kami lalui ya Tuhan. Kami bersyukur kalau kami masih ada sampai saat ini. Itu semua karena anugerah-Mu yang besar yang menyelamatkan kami. Berkat kemurahan Tuhan yang membuat kami kuat Tuhan menghadapi setiap persoalan, setiap Tuhan badai dalam dunia ini. Sehingga kami boleh memuji-muji, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau merenungkan setiap Tuhan janji-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu kuduskan kami, layakkan kami Bapa di dalam sorga. Dimanapun kami berada pada saat ini, kami percaya kami boleh menerima firman-Mu dan lawatan Roh Kudus dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap di dalam kemenangan yang tersedia bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Puji Tuhan, kita boleh ada sebagaimana ada sampai saat ini. Saudara kasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak saudara supaya boleh menyiapkan waktu saudara dengan baik. Artinya, saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan lebih kusuk lagi, dengan waktu tidak sambil mengerjakan pekerjaan yang lain. Dan juga yang kedua, saudara boleh mengambil tempat, posisi yang baik di rumah masing-masing atau dimanapun saudara berada. Dan juga saudara boleh memiliki sikap hormat kepada Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Hari ini saya menyapa saudara kasih dalam Tuhan atau lewat pemberitaan firman Tuhan khususnya kepada komisi wanita yang ada di gereja Tuhan di bawah pengembalaan Bapak Gembala, yaitu GBI Kalibaru Timur, GBI Jalan Mutiara, Bekasi, dan juga GBI Wahana Harapan. Sekali lagi, biarlah kita tetap bersemangat beribadah di dalam Tuhan, sekalipun kita sudah hampir 3 bulan tidak bisa beribadah secara bersama-sama di gedung gereja saudara kasih dalam Tuhan, tapi kita mengikuti ibadah via atau lewat online saudara kasih dalam Tuhan, tanpa mengurangi makna ibadah itu sendiri. Tetapi semuanya kita harus bersyukur, sebagaimana firman Tuhan sudah mengajarkan kita mengucap syukurlah dalam segala hal, saudara kasih dalam Tuhan. Untuk itu saudara kasih dalam Tuhan, hari ini saya menyapa saudara, ingin menyampaikan firman Tuhan kepada komisi kaum wanita yang ada di gerejanya, dan kepada kita semua sekalian, kita umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan secara umum, baik kita muda, tua, baik kita laki-laki atau perempuan. Saya percaya firman Tuhan, ya dan amin. Firman Tuhan bagi setiap orang yang mempercayainya. Untuk itu saudara kasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada saat ini dengan tema hikmat menghadapi pencobaan. Hikmat menghadapi pencobaan. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Saya ambil dari surat Yakobus pasal yang pertama
ayat 2 sampai ayat 4. Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai ayat 4. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengar, membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, serta melakukan firman di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan tadi saya katakan, hikmat menghadapi pencobaan. Saya percaya saudara kasih dalam Tuhan, bahwa saudara dan saya bersepakat bahwa khususnya hari-hari ini kita sedang mengalami apa yang disebut dengan pencobaan-pencobaan atau ujian-ujian iman saudara kasih dalam Tuhan. Pergumulan-pergumulan yang tidak mudah kita hadapi saudara kasih dalam Tuhan. Khususnya hari-hari ini saudara kasih dalam Tuhan, kita menghadapi apa yang disebut dengan pandemi COVID-19 saudara kasih dalam Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, waktu kita menghadapi, mungkin kita sebelumnya tidak pernah membayangkan saudara bahwa kita akan ada di generasi di mana saudara kasih dalam Tuhan, wabah yang begitu dahsyat saudara kasih dalam Tuhan. Mungkin kita tidak pernah perkirakan, tapi saya boleh katakan sebagai hamba Tuhan saudara, bahwa dalam menghadapi, bahwa akibat yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini saudara kasih dalam Tuhan, tidak sedikit, tidak mudah saudara kasih dalam Tuhan, tetapi banyak persoalan yang bisa muncul saudara kasih dalam Tuhan. Untuk itu saudara kasih dalam Tuhan, kita membutuhkan hikmat. Kita membutuhkan kebijaksanaan saudara kasih dalam Tuhan. Belum lagi saudara masalah-masalah pribadi, masalah keluarga, masalah pekerjaan dan lain sebagainya saudara kasih dalam Tuhan. Saudaraku yang saya rindukan saudara, lewat pemberitaan firman Tuhan, biarlah kita boleh menghadapi semua persoalan, semua pencobaan-pencobaan itu saudara kasih dalam Tuhan, dengan tetap mempercayai kebenaran firman Tuhan. Artinya saudara kasih Tuhan, bahwa firman Tuhan menjamin kita untuk menjadi umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Itu sebabnya tema ini saya katakan hikmat menghadapi pencobaan. Supaya saudara tidak menyerah, supaya saudara tidak mundur saudara sebelum berperang saudara kasih Tuhan. Itu sebabnya diperlukan hikmat, wisdom, suatu pengertian dan pemahaman yang dalam tentang sesuatu, sehingga kita mampu untuk memahaminya. Mampu saudara kasih dalam Tuhan untuk bijak menghadapinya saudara kasih dalam Tuhan. Saya percaya saudara kasih dalam Tuhan, tidak ada yang kebetulan bagi setiap hidup orang percaya. Apapun itu saudara kasih dalam Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Tetapi semuanya saudara kasih dalam Tuhan ada atas seizin Tuhan. Baik yang saudara pikir itu kecil, sedang, besar masalah yang saudara hadapi, atau persoalan dunia ini saudara, tidak ada yang kebetulan. Itu sebabnya saudara kita perlu memahaminya saudara kasih dalam Tuhan. Kita perlu mengerti saudara kasih Tuhan, sehingga kita boleh tetap saudara kasih dalam Tuhan ada di dalam persekutuan pengharapan kepada Tuhan saudara kasih dalam Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan,
pencobaan-pencobaan yang saya maksud saudara kasih dalam Tuhan. Kalau di dalam ayat yang kedua ini saudara kasih dalam Tuhan dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Saudara-saudara kasih Tuhan, kelihatannya sangat paradoks saudara kasih dalam Tuhan. Bertentangan saudara dengan keadaan kita, dengan kehidupan kita. Tetapi saudara, bahwa Alkitab sering saudara kasih dalam Tuhan, kebenaran itu sepertinya paradoks saudara kasih dalam Tuhan. Dan memang keberadaan kita saudara, paradoks saudara kasih dalam Tuhan. Artinya kita mampu berada dalam keadaan sulit, tapi saudara kasih dalam Tuhan, ada firman Tuhan yang berkata bahwa kita kuat. Sekalipun kita ada di dalam keadaan saudara kasih dalam Tuhan lemah, dalam kelemahan, tapi kita kuat saudara kasih dalam Tuhan. Dan saya percaya tidak satu dua pengalaman-pengalaman para nabi atau para rasul saudara, dia diperhadapkan dengan kehidupan yang paradoks saudara kasih dalam Tuhan. Saat berada dalam keadaan yang sulit, tapi dia juga mampu kuat dalam menghadapi setiap persoalan hidup yang ada saudara kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, kita membutuhkan hikmat dalam menghadapi setiap persoalan itu. Kita membutuhkan hikmat Tuhan tentunya saudara kasih dalam Tuhan, menghadapi seluruh apapun yang ada saat ini. Hari-hari ini saudara kasih dalam Tuhan, saya banyak merenungkan saudara kasih dalam Tuhan kebenaran firman Tuhan, baik yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, baik lewat perenungan-perenungan pribadi saudara kasih dalam Tuhan. Tidak ada kata lain saudara, kita harus keluar sebagai pemenang. Kita harus bisa berjalan di atas iman yang Tuhan karuniakan kepada kita saudara kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya hal yang pertama yang saya ingin sampaikan saudara, hikmat yang pertama saudara kasih dalam Tuhan, yaitu di ayat 2 tadi katakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Jadi dalam memahami, dalam menghadapi setiap pencobaan-pencobaan, ujian-ujian iman saudara kasih dalam Tuhan. Tadi saya katakan bahwa pencobaan yang saya maksud di sini adalah saudara kasih dalam Tuhan, segala sesuatu, atau dalam bahasa aslinya katakan perasmos saudara kasih Tuhan, perasmos, yaitu penderitaan yang datang dari luar diri seseorang, di luar diri kita saudara kasih dalam Tuhan. Jadi saya katakan itu adalah pencobaan. Tetapi memang ada pencobaan atau yang dikatakan sebagai pencobaan dari diri kita, oleh karena diri kita saudara kasih dalam Tuhan, seperti yang dikatakan dalam ayat 13 sampai dengan ayat 14. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah saudara kasih dalam Tuhan, saya tidak berbicara tentang lebih luas tentang pencobaan dari diri kita. Tetapi yang saya mengerti saudara, pencobaan seperti yang dikatakan di dalam ayat 2 ini adalah ujian-ujian iman yang kita hadapi, tentunya yang datang dari luar saudara kasih dalam Tuhan. Kita harus bisa memahami, kita harus bisa menghadapi, kita harus bisa saudara kasih dalam Tuhan tetap berjalan di dalam rencana-rencana Tuhan saudara kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya hikmat yang pertama menghadapi pencobaan-pencobaan itu saudara, ujian-ujian iman itu, di ayat yang kedua, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan.
Saya renungkan saudara kasih Tuhan, orang yang berbahagia itu ekspresinya adalah sukacita, bersukacita saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, kadang-kadang orang bisa melihat kita seperti tidak waras. Kok mengalami pencobaan, ujian, kita bersukacita, kita berbahagia saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi inilah yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kita harus terus belajar saudara kasih dalam Tuhan, bahwa segala ujian itu adalah kebahagiaan saudara. Sekali lagi, ekspresi daripada orang yang berbahagia adalah sukacita. Makanya saya senang mengingat saudara kasih Tuhan dan menyanyikan lagu jadul saudara ya, yang berkata, sukacita dari Tuhan, sukacita dari Tuhan, sukacita dari Tuhan, itulah kekuatanku. Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, sukacita dari Tuhan, itulah kekuatanku. Artinya saudara, sukacita yang dimaksud firman Tuhan bukan sukacita karena kita memiliki jabatan, kita memiliki fasilitas-fasilitas yang sangat canggih saudara kasih dalam Tuhan, atau kita mempunyai saudara kasih dalam Tuhan popularitas dan lain sebagainya. Tapi sukacita, hikmat yang pertama saudara kasih Tuhan, kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Dan sukacita kita itu saudara kasih dalam Tuhan, sukacita dari Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-14 saudara kasih dalam Tuhan, Roma 14 ayat 17 berkata saudara kasih dalam Tuhan, Roma 14 ayat 17, demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Perhatikan saudara kalimat terakhir, bahwa kerajaan Allah bukan soal makan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini saudara yang saya mau tekankan saudara. Tidak ada pilihan lain saudara. Sesulit apapun persoalan saudara, sesulit apapun keadaan dunia hari-hari ini, kita harus berkata kepada jiwa kita, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Kita harus bersukacita, dan sukacita yang kita miliki berasal dari Tuhan atau dari Roh Kudus saudara. Sukacita dari Roh Kudus saudara. Itu sebabnya perlu kita saudara dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan baru kita merayakan apa yang disebut dengan Pentakosta, hari ke-50, hari turunnya Roh Kudus saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita kembali saudara kasih dalam Tuhan, merenungkan apakah kita sudah dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus. Hanya orang-orang yang dipimpin, dipenuhi Roh Kuduslah saudara kasih dalam Tuhan bisa mengalami sukacita dari Roh Kudus itu saudara kasih dalam Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sukacita dari Tuhan, sukacita karena Roh Kudus saudara kasih dalam Tuhan, tidak seperti sukacita yang diberikan oleh dunia ini. Mungkin saudara kasih dalam Tuhan, kita bisa bersukacita karena mendapatkan hadiah atau lotre saudara kasih dalam Tuhan. Tapi itu hanya sesaat. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan, kita memiliki sukacita karena Roh Kudus itu
langgeng saudara kasih dalam Tuhan, permanen saudara kasih dalam Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya kadang-kadang berpikir orang banyak saudara kasih dalam Tuhan memahami sukacita itu hanya sekedar saudara bisa mengekspresikan lewat senyum atau ketawa. Tapi dalam pengalaman hidup saya saudara kasih dalam Tuhan, orang yang memiliki sukacita surgawi saudara kasih dalam Tuhan, dia selalu bersepakat dengan Tuhan. Dia selalu bergairah tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dia selalu saudara kasih dalam Tuhan punya ambisi atau kerinduan yang besar untuk hidup di dalam jalan dan rancangan Tuhan. Tidak hanya sekedar senyum saudara kasih dalam Tuhan itu baik. Tidak hanya sekedar saudara kasih dalam Tuhan, dia bisa saudara ketawa, itu baik saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi bagaimana hati kita saudara melihat dunia yang penuh dengan kejahatan ini, yang semakin tidak menentu ini saudara, ada di dalam ucapan syukur, ada di dalam pengharapan yang besar saudara kasih dalam Tuhan. Itulah sukacita surgawi saudara kasih dalam Tuhan. Dan saya melihat ada janji Tuhan bagi orang yang bersuka cita. Di dalam Mazmur pasal yang kelima, saudara, dikatakan, Mazmur 5 ayat 12 sampai 13, kebenaran firman Tuhan demikian. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Nah, perhatikan saudara. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Ternyata saudara kasih dalam Tuhan, Roh Kudus adalah sumber sukacita kita. Roh Kudus memberikan sukacita jikalau kita terus berlindung kepada Tuhan. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Ayat 13. Sebab Engkaulah yang memberkati, ini janjinya saudara. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, sukacita dari Roh Kudus itu saudara kasih dalam Tuhan membuat kita menjadi orang benar. Dan orang benar itu saudara kasih dalam Tuhan dinaungi Tuhan, dipagari Tuhan saudara dengan anugerah seperti perisai saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, luar biasa saudara kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, kita harus bisa bijak menghadapi setiap pencobaan-pencobaan dalam hidup ini. Kita harus penuh hikmat Tuhan saudara kasih dalam Tuhan. Yaitu yang pertama tadi saya katakan, kita harus anggap kebahagiaan jikalau kita jatuh di dalam berbagai pencobaan. Artinya kita harus memiliki sukacita, tetap bersukacita di dalam kehidupan ini. Itu yang pertama saudara kasih dalam Tuhan. Dan yang kedua saudara kasih dalam Tuhan, hikmat yang kedua yang saya ingin sampaikan saudara, selain kita harus bersukacita, anggap sebagai kebahagiaan. Tetapi yang kedua di dalam ayat yang ketiga dikatakan saudara kasih dalam Tuhan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara, hikmat yang kedua saudara kasih Tuhan dalam menghadapi pencobaan-pencobaan yang ada, dalam menghadapi saudara kasih Tuhan ujian-ujian iman, dalam menghadapi persoalan-persoalan apapun itu, apakah itu masalah sakit, penyakit, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, dan masalah keluarga yang lain saudara kasih dalam Tuhan. Kita berkata saudara kasih dalam Tuhan, kita harus bertekun. Kita harus tetap tekun saudara kasih dalam Tuhan. Saudaraku, ini luar biasa. Kebenaran firman Tuhan. Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan.
Setelah kita melewati saudara pencobaan-pencobaan itu dengan sukacita, boleh saya katakan itu adalah ujian iman level pertama saudara kasih dalam Tuhan. Jadi kalau kita tidak bersukacita saudara kasih dalam Tuhan dalam menghadapi setiap persoalan, setiap pencobaan-pencobaan itu sebagaimana firman Tuhan, maka saudara kasih dalam Tuhan, kita akan mundur, kita akan menyerah saudara sebelum kita berperang saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi yang kedua, ini saya katakan saudara kasih dalam Tuhan, bisa ujian iman level 2 saudara dalam menghadapi saudara kasih dalam Tuhan, yaitu pencobaan-pencobaan. Kita harus tetap bertekun. Bertekun saudara kasih dalam Tuhan. Dan saya percaya saat kita bertekun, ada banyak yang Tuhan sedang singkapkan dalam kehidupan kita. Pada saat kita bertekun saudara, ketekunan bukanlah tindakan pasif saudara menunggu. Tapi boleh saya katakan ketekunan adalah daya tahan yang aktif saudara kasih dalam Tuhan untuk kita bisa menghadapi apapun persoalan ujian-ujian yang ada. Sekali lagi saya katakan, ketekunan bukanlah tindakan pasif menunggu saudara kasih Tuhan, tapi daya tahan yang aktif. Artinya apa saudara? Waktu saudara bertekun di dalam berdoa, bertekun merenungkan kitab suci Alkitab, bertekun di dalam menanti janji Bapa dalam kehidupan kita, saudara kasih dalam Tuhan. Di sana ada daya tahan yang aktif. Sehingga saudara kasih dalam Tuhan, persoalan apapun yang diperhadapkan kepada kita, kita bisa mengerti, kita bisa paham saudara kasih Tuhan, dan kita bisa kuat menghadapinya saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi saudara, bukan ketekunan itu yang membuat saudara menang, tetapi hasil dari ketekunan saudara. Sebagai contoh, waktu saudara merenungkan, bertekun di dalam merenungkan firman Tuhan, bukankah firman Tuhan berkata Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi bukan ketekunan itu saudara yang membuat saudara menang, bisa menghadapi pencobaan-pencobaan saudara, tapi iman saudaralah yang mengalahkan dunia ini. Haleluya. Iman saudaralah yang mengatasi setiap kesulitan-kesulitan persoalan itu saudara kasih dalam Tuhan. Karena saudara bertekun di dalam membaca kitab-kitab suci. Demikian juga saudara pada waktu saudara, kaum wanita yang saya kasihi, bertekun di dalam doa. Firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan baru. Artinya saudara kasih Tuhan, lewat ketekunan saudara menantikan Tuhan, lewat berdoa saudara, di sana saudara mendapatkan kekuatan baru. Untuk itu saudara kasih dalam Tuhan, tidak ada pilihan lain dalam menghadapi pencobaan-pencobaan. Dalam menghadapi situasi seperti ini, kita harus terus bertekun di dalam Tuhan. Bertekun di dalam doa, bertekun di dalam membaca, merenungkan kitab suci Alkitab saudara kasih Tuhan, dan bertekun di dalam hal-hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, hari-hari ini tantangan kita besar, mungkin dalam kita menyikapi waktu yang ada saudara, stay at home. Tapi apakah kita, waktu yang kita punya saudara kasih dalam Tuhan, kita bisa jalani dengan efektif, dengan berkualitas saudara kasih dalam Tuhan, atau hanya sekedar saudara kasih Tuhan di rumah tanpa menghasilkan sesuatu yang sifatnya baik itu yang berkaitan dengan jasmani saudara atau rohani saudara. Tetapi biarlah kita bertekun saudara, untuk kita boleh saudara kasih dalam Tuhan
memenuhi kebutuhan jasmani kita, kebutuhan rohani kita, spiritual kita, saudara. Hari-hari ini kita diuji, saudara kasih dalam Tuhan. Apakah kita tetap bertekun, saudara kasih dalam Tuhan? Sehingga pada akhirnya, saudara kasih dalam Tuhan, setiap pencobaan-pencobaan yang ada, setiap persoalan-persoalan pergumulan yang kita hadapi, baik secara pribadi, baik secara keluarga kita atau komunitas kita, saudara, kita bisa berdamai dengan persoalan itu. Artinya, saudara kasih Tuhan, kita bisa, saudara, menghidupi kehidupan yang baru, seperti istilah sekarang, new normal life. Kehidupan, tatanan yang baru, saudara kasih Tuhan. Saya rindu suatu saat saya bisa menjabarkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana saya bisa melewati hari-hari saya, yaitu kehidupan yang baru, atau kehidupan dalam tatanan yang baru, saudara. Jangan sampai kita, saudara kasih Tuhan, hidup di dalam keinginan-keinginan daging kita saja, saudara. Tapi coba, saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan mengajarkan kita bertekun, saudara kasih dalam Tuhan. Contoh kecil tadi saya katakan, membaca firman Tuhan. Mulai dari kebiasaan kita, memiliki habit, saudara kasih Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari. Apakah itu baik-baik, puji Tuhan, tapi kita perlu tingkatkan, saudara, bagaimana cara kita membaca firman Tuhan. Itu juga adalah bagian dari bertekun, sampai kita bisa, saudara kasih Tuhan, memahami firman Tuhan yang kita baca, serta melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara kasih Tuhan. Saya pikir itu muaranya, saudara, bertekun sampai kita paham dan melakukan apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan, saudara kasih dalam Tuhan. Untuk itu, saudara kasih dalam Tuhan, hikmat yang kedua, tidak ada pilihan lain. Kita harus bertekun dalam menghadapi setiap pencobaan-pencobaan yang ada. Yang ketiga, saudara kasih dalam Tuhan, hikmat dalam menghadapi pencobaan. Yang pertama tadi, kita bersuka cita, saudara, karena kita anggap sebagai kebahagiaan. Yang kedua, saudara kasih dalam Tuhan, iman kita harus menghasilkan ketekunan. Kita harus terus bertekun di dalam hidup ini, saudara. Dan yang ketiga, saudara, di dalam ayat 3, saudara, pasal 1 tadi, Yakobus, dikatakan ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara yang Tuhan, yang ketiga yang saya ingin sampaikan, hikmat menghadapi pencobaan, saudara, adalah dalam situasi apapun kita harus menghasilkan buah, dan buah yang kita hasilkan itu harus matang. Maksudnya, saudara, hidup kita harus menghasilkan buah-buah Roh Kudus yang dapat dinikmati, yang dapat kita nikmati, saudara kasih Tuhan, dan dinikmati orang lain, saudara kasih dalam Tuhan. Jangan sampai saudara berpikir, bagaimana saya bisa menghasilkan buah, sedangkan kehidupan saya saja seperti ini. Saya memiliki banyak kelemahan. Bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang menghasilkan buah-buah? Katakanlah kasih, mengasihi, saudara kasih dalam Tuhan, sedangkan saya masih perlu dikasihi. Tetapi Alkitab mengingatkan kita, Tuhan itu tidak pernah menuntut lebih daripada apa yang bisa kita lakukan, saudara. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan, yang Tuhan mau, apakah kita mau melakukan atau tidak, saudara kasih dalam Tuhan. Seperti kata Tuhan kepada Musa, Musa, apa yang ada di dalam tanganmu? Tongkat, Tuhan.
Artinya saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan hanya berkata, apa yang ada padamu? Apakah kita mau berbuat sesuatu, tetap melakukan sesuatu, tetap menghasilkan buah-buah Roh Kudus lewat atau sesuai dengan kapasitas kita, saudara kasih dalam Tuhan. Itu yang paling perlu, saudara. Soal kuantitas atau jumlah, saudara, itu dalam kedaulatan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat 5 dikatakan firman Tuhan seperti ini, saudara. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ayat 8. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, Alkitab mengingatkan kita, saudara, supaya kita lebih sungguh-sungguh, supaya kita sungguh-sungguh, saudara kasih dalam Tuhan, berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada iman kita, mulai dari kebajikan sampai kepada kasih. Di antaranya ada, saudara, ketekunan, saudara kasih dalam Tuhan. Ketekunan, saudara kasih dalam Tuhan. Di antaranya juga, saudara, ada sampai kasih. Artinya kita harus menghasilkan buah-buah pertobatan, buah-buah Roh Kudus dalam kehidupan kita, buah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, jangan sampai saudara berhenti berbuat kebaikan, berbuat sesuatu yang memuliakan Tuhan dalam keadaan yang ada. Tapi hikmat yang ketiga ini, Tuhan ingatkan saya dan saudara, supaya kita tetap berbuah, sekalipun musim di dunia ini seperti saat ini, saudara kasih dalam Tuhan. Tapi kita boleh terus, saudara kasih dalam Tuhan, melakukan apa yang menjadi panggilan kita dalam kehidupan ini. Sekali lagi saya katakan, memang tidak mudah, saudara. Tetapi saya mempercayai tadi, saudara, bahwa lewat sukacita oleh Roh Kudus itu, lewat ketekunan kita, saudara, kita juga dimampukan untuk berbuat sesuatu buat diri kita, buat gereja Tuhan, buat orang lain, saudara. Apapun itu, sekecil apapun itu, saudara kasih dalam Tuhan, saya percaya kita boleh menghasilkan buah-buah yang matang, yang dapat dinikmati oleh diri kita sendiri dan orang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan buat kita semuanya, dan terkhusus buat kaum wanita dalam persekutuan yang ada, saudara kasih dalam Tuhan.
di GBI Kalibaru Timur, GBI Jalan Mutiara, Bekasi, dan GBI Wahana Harapan. Biarlah kita terus dipenuhi dengan hikmat Tuhan dalam menghadapi situasi-situasi seperti ini. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat hikmat yang Kau beri. Kalau ada di antara kami Tuhan yang kekurangan hikmat, sebagaimana firman-Mu berkata Tuhan, kalau siapa yang kekurangan hikmat biarlah dia meminta. Saat ini juga kami memohon hikmat Tuhan turun atas kami, sehingga kami dengan hikmat Tuhan itu bisa memahami, bisa mengerti Tuhan, bagaimana kami menghadapi situasi-situasi saat ini, bagaimana kami menghadapi kesulitan-kesulitan hidup saat ini, masalah-masalah pergumulan yang ada, sebagaimana firman Tuhan, hikmat Tuhan yang mengajarkan kami hari ini. Kami harus bersukacita dan menganggap segala sesuatu pencobaan itu adalah kebahagiaan Tuhan. Yang kedua, hikmat-Mu mengajarkan kami supaya kami bertekun Tuhan. Tolong kami, mampukan kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan seperti Maria yang duduk diam di bawah kaki-Mu. Yang kami terus merindukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan Engkau mengajarkan, hikmat-Mu mengajarkan kepada kami Bapa, supaya kami terus menghasilkan buah. Bahkan buah kami itu matang. Artinya Tuhan, bisa dinikmati oleh banyak orang Bapa. Terima kasih Tuhan. Dimanapun kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Baik kami wanita atau laki-laki, ibu atau bapak, anak muda atau orang tua, siapapun kami Tuhan diberkati oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan untuk memiliki hikmat Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Saat ini hamba berdoa buat seluruh anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini Bapa. Berkati mereka, apapun persoalan mereka, biarlah mereka tetap menghadapinya dengan hikmat Tuhan. Dengan bersandar kepada kuasa-Mu, bahkan mereka Tuhan keluar menjadi pemenang. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, pertetapkan yang bimbang. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa Tuhan, berkati umat-Mu, jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan, berkati Bapak, Ibu Gembala, Bapak Pendeta Dr. Andes Hendra Gunawan, MD, dan Ibu Gembala Tuhan, dalam mengembalakan khususnya ketiga gereja Tuhan, gereja-Mu ini Tuhan, yang ada di GBI Kalibaru Timur, di GBI Jalan Mutiara, yang ada Tuhan di GBI Wahana Bekasi Tuhan. Tolong Bapa, terus hikmat-Mu bekerja, kekuatan nyata dalam kehidupan Bapak Ibu Gembala, dalam mengembalakan seluruh umat-Mu. Kami semakin diarahkan kepada kerajaan kekal, kerajaan Tuhan Yesus. Kesehatan ekstra, kekuatan ekstra Engkau nyatakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berdoa saat ini Tuhan, buat mereka yang berduka, baik umat-Mu yang ada di gereja-Mu, bahkan Tuhan yang ada dimanapun. Mereka berduka karena saudara mereka meninggal, atau mereka berduka karena kehilangan
orang yang mereka kasihi. Baik akibat sakit, akibat COVID-19 ini atau akibat apapun, hiburkan mereka. Tolong mereka, kuatkan mereka Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Akhirnya hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Buat Tuhan Yesus situasi atau wabah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Sekiranya Tuhan menghendaki, biarlah belas kasihan-Mu Tuhan dan kehendak-Mu melalukan Tuhan wabah ini dari muka bumi ini Bapa, sehingga kehidupan normal Tuhan, khususnya dalam beraktivitas, perekonomian, keamanan, semuanya boleh Tuhan berjalan dengan baik. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Untuk sebabnya Tuhan, para tenaga medis, mereka yang berada Tuhan di garis depan dalam mengobati atau Tuhan dalam menangani Tuhan pasien-pasien yang terpapar Tuhan dengan virus ini Bapa, berikan mereka perlindungan Tuhan. Perlindungan-Mu nyata bagi seluruh keluarga mereka, sehingga mereka Tuhan dalam menjalankan tugas yang ada tidak ada kekhawatiran, tapi mereka tetap berserah, berharap kepada Tuhan yang akan melindungi mereka, memagari mereka semuanya. Kami juga berdoa buat pemerintahan kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin Tuhan, sampai dengan jajaran ke bawahnya. Kami berdoa Tuhan untuk lembaga-lembaga yang khusus menangani Tuhan, mengatasi ya Tuhan, yaitu pandemi COVID-19 ini. Berikan hikmat kepada mereka, berikan Tuhan kesehatan, sehingga mereka boleh saling bahu-membahu Bapa, tidak saling menyalahkan Tuhan, tapi Tuhanlah yang terus Tuhan membawa Tuhan bangsa dan negara kami ini kepada rencana Tuhan yang mulia itu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa syukur kami, penyerahan kami kepada Tuhan. Sekali lagi, ajar kami Bapa di dalam surga untuk memahami semua yang terjadi dengan hikmat Tuhan. Akhirnya kami terima berkat-Mu, kami terima Tuhan janji-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu saudara-saudara kasih dalam Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Anugerah daripada Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus menaungi hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan yang permai, menjemput setiap orang percaya kepadanya. Haleluya.